سلام عليك صلوات الله عليك. Ayat tasmiyah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله
صدق الله العظيم. Siapa ngarangnya? Ngarangnya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Sammaituka bima sammaqallah Muhammad barak. Sammaituka bima sammaqallah Muhammad. Sammaituka bima sammaqallah Muhammad. Allah baradilaihi wa ta'ala. Allahumma tawwil umrahu wa ahsin hulubaha wa zayyin qalbahu bi zinatil iman wa zayyin qalbahu bi zinatil iman wa zayyin qalbahu bi zinatil iman wa zayyin qalbahu bi mahabbatis sholihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waqad tasharrafna bi gudumi duyufil wafidin wa bil khusus akhina Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi bin Jakarta. Alhamdulillah, yang pertama-tama yang ulun sampaikan, ulun sebagai perwakilan daripada warga komplek Citra Garden City mengucapkan dan sungguh menjadi mulia ya rasanya ini malam dengan kedatangan Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Jakarta. Dan juga ulun sampaikan keterlambatan beliau datang, beliau ketinggalan pesawat, kemudian beli tiket lagi, alhamdulillah bisa menyusul. Jadi mohon maaf juga ya. Dan juga untuk mempersingkat waktu ya, karena Al-Habib habis ini ada acara lagi, dimintakan untuk langsung memberikan tausiah, artinya ya daripada seluruh warga komplek kita umumnya kepada semua tamu-tamu yang hadir pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wazkur sholat ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin
هو حبيب الله، هو حبيب الله النبي المعيد، قد آن حين يوجد يبعث للأحماد والأسواد اسمه محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا وظهرنا ونور قلوبنا ومولانا محمد قمر الوجود في هذه الليلة وفي كل ليلة إلى هذا ليلة الموعود سرا وجهرا بالدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أحبائي الكرام، عباد الله الصالحين، معاشر الحبائب الشرفاء، سلالة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والأساتذة الحاضرين والمحبين في مجلس المولد للرسول صلى الله عليه وسلم في مصلى الشاتيري رحمكم الله. Alhamdulillah, malam ini kita semua dikumpulkan duduk di tempat di bawah kubah musalla Asy-Syatiri. Ketahuilah bahwasanya hadirnya kita malam ini duduk di dalamkah, di tengah ataupun di luar, Anda semua duduk di tempat memang dipilih dan ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Semua yang bisa datang duduk di ini acara maulid, Anda memang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Sehingga fa insyaallah tidak ada yang pulang dari majlis ini dengan keberkahan atharu Sayyiduna Maulana Muhammad, kecuali sekurang-kurangnya Allah izinkan kita pulang dari acara ini yang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya malam ini. Pulang dari majlis ini sekurang-kurangnya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah berkat wasilatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Bangun dari ini majlis, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bangun dari ini majlis, Allah berkahi sanubari hati kita di dalam kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, kecintaan kepada ahla baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada semua para warasatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan semoga Allah jadikan dari mulai kubah musalla Asy-Syatiri sampai lantai yang sedang Anda duduki, tiang-tiang musalla ini, semoga zaduna fil mahsyar, jadi saksi buat Anda semua di padang mahsyar. Allah kumpulkan Anda satu gerbong bersama Sayyidina Muhammad, dikumpulkan bersama Habibuku Muhammad Rasulullah di mahsyar, di haud, di hisab, di mizan, di sirat, dan Allah tulis nama-nama kita semoga di atas pintu-pintu surganya Allah, dikumpulkan di dalamnya bersama Habibuku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan secara takhsis salam hormat, cinta, mahabbat, ta'zim saya kepada segala para alimul ulama, para kiaiat, para muallim, para tuan-tuan guru, para guru agama, tokoh agama, wabil khusus segenap habaib anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi wasilah malam ini saya bisa berdiri di musalla Asy-Syatiri. Saudara, dengan wasilah beliau, saudara saya, sahabat saya, keluarga saya, Sayyid Al-Habib Abdullah Ibn Al-Habib Hamid Al-Habshi, yang mana saudara, Masya Allah, beliau sangat sibuk sekali untuk menanyakan tentang keadaan saya. Walaupun sudah saya bilang siap, sudah di agenda saya, sudah ada di jadwal saya tidak akan berani tolak. Saya takut, kata orang Jerman, katulah. Jadi saya tidak berani tolak, itu perintah luar biasa. Ini perintah SPK di atas segala-galanya nih. Habib Abdullah bin Hamid sebagai wasilah, saya bisa hadir di tempat. Namun luar biasa, malam ini saya turun bandara, turun pesawat, langsung ganti baju, langsung ceramah. Saudara, minum belum? Apalagi makan. Tapi sudah diolahkan kopi, sudah Bapak. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah kasih nikmat. Mudah-mudahan wasilah beliau menjadi keberkahan buat kita. Beliau diangkat derajatnya, dikabulkan hajat-hajatnya, diberkahi ilmunya oleh Allah, diberkahi majlisnya oleh Allah, diberkahi jamaahnya oleh Allah, diberkahi rumah tangganya oleh Allah, diberkahi seluruh orang-orang yang beliau cintai. Amin. Juga saudara saya, keluarga saya, dan sanak saya, Sayyid Al-Habib Nawfal Ibn Al-Habib Hamid bin Ibn Al-Habib Abdullah Al-Habshi
beserta segenap para rombongan habaib dan para asatid yang hadir pada malam ini, dan juga segenap DKM, jajaran pengurus, panitia yang ikut mensukseskan peringatan malam daripada yang sangat kita harapkan keberkahannya dari malam diadakan maulidnya Nabi Muhammad SAW bersama jamaah hadrah yang telah membacakan madihah pujian salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan kita semua dan beliau semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan hajat-hajatnya, diberkahi semua harapannya fi din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, salawat, salam, tahiyah dan mahabbah kepada junjungan Nabi kita yang tercinta Al-Mustafa, huwa Al-Mustafa Al-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah, nabiyuna wa nabiyukum, habibana wa habibukum Muhammad Rasulullah. Salawatu Rabbi wassalamu alaih, kepada beliau salawat dan salam kita haturkan kepada seluruh keluarga beliau, ahlul bait, sahabat beliau, dan kita yang malam ini secara takhsis kita hadir di tempat untuk Rasulullah mengharap ridhonya Allah. Mudah-mudahan kita semua besok di akhirat dikumpulkan tahta liwa'i gadan yaumil qiyamah di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudara, luar biasa malam ini di komplek Citra Garden City Mushola Asy-Syatiri menjadi saksi kita tahun ini mendapatkan harapan yang kita cita-citakan, yaitu keberkahan dalam satu tahun dengan kemuliaan berkahnya maulid Nabi besar Muhammad SAW. Saudara, seharusnya saya tadi sampai jam 4 sore sudah sampai di Banjar, tapi saya enggak sendiri, saya bawa keluarga, saya bawa istri, bawa anak, mereka semua turun bandara langsung hotel, saya langsung ke sini. Semuanya ketinggalan pesawat karena ada kecelakaan di tol Jakarta. Saya harus beli tiket lagi juga, saudara, bukan sendiri, berempat saya. Tapi nikmatul maula, alhamdulillah jamaah komplek Citra Garden City secara istimewa menyambut daripada kemuliaan maulid ini, gempat gempita tanpa berkurang daripada rasa kegembiraan yang dihaturkan kehadiran Allah atas pelaksanaan maulid ini, walaupun saya datang terlambat. InsyaAllah saya beri pemahaman untuk diri saya sendiri, dan buat antum semua ketahuilah tidak ada yang perlu anda pertanyakan dan ragukan lagi. Malam ini semua pasti akan pulang membawa berkahnya Nabi Muhammad. Asya wa kallah, asya wa kallah. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin siapa yang datang ke hariban Allah biwasilati habibukum Muhammad Rasulullah, Allah antarkan kemudian anda, Allah akan antarkan anda pulang dari ini tempat membawa barakah yang begitu besar buat kita semua di dunia ini. Amin. Faman sa'alil wasilah halat lahu syafa'ah. Faman sa'alil wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa yang jadikan aku Muhammad Rasulullah adalah perantara di dalam harapannya kepada Allah. Kalau dia berdoa, doanya ada salawat dan salam kepadaku, ujar Nabi. Siapa orang yang bisi hajat-hajatnya, di dalam hajatnya ada salawat kepadaku, kata Rasulullah. Kemudian kalau dia minta disembuhkan penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Berkat apa yang ada di dalam doanya, ada salawat dan salam kepadaku. Faman sa'aliyal wasilah, maka dari siapa yang menjadikan aku Muhammad perantara, halat lahu syafa'ah, maka kalian berhak mendapatkan perhatian dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Berkat madihah pujian maulid yang dibacakan malam ini, berkat salawat yang kita bacakan, semoga Allah berkahi kita fi din wa dunya wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana يا واسع يا رب يا رب يا الله بلغ مقاصدنا، بلغ حاجاتنا ونيتنا يا الله بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كرمي مولا 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 يا صلي اللهم صل عليه دائما على حبيب ذي الخلق كل
angkat tangannya semua. Ya Rab ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin ya Rabbi bil Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Adrikna ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah, ya Rab شرفنا برؤية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. صلوا على النبي. أنا حبيب الله، أنا حبيب الله، والمصلي علي حبيبي، فمن أراد أن يكون أحب إلى الله بالحبيب فليكثر الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Kabar gembira saudara, cintanya Rasulullah kepada kita. Beliau katakan ana habibullah, saya ini ujar Nabi adalah kekasihnya Allah. Wal musalli alayya, siapa orang yang bersolawat kepadaku, siapa orang yang lidahnya basah menyebut-nyebut namaku, siapa orang yang dia sering memuji-muji namaku, Habibi, kalian adalah kekasihku, kata Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Faman arada an yakuna ahabbun ila Allah bil habib, barang siapa ujar Nabi orang yang ingin dicintai oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diberkahi keberkahan dunianya oleh Allah, diberkahi urusan-urusan rumah tangganya oleh Allah, dan dia dicintai juga oleh aku, kata Nabi Muhammad. Falyukthiru salat ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, perbanyak lidahmu bersalawat kepada aku, perbanyak kalian semua menyebut dan bersalawat kepada aku, kata Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudara tahu orang kompleks Cita Garden City Gunung Uhud tahu? Sudah orang sini pergi berziarah ke sana sudah? Ke Gunung Uhud belum? Sudah Gunung Uhud tahu? Gunung Uhud apa? Gunung Meratus lain? Gunung Uhud, Gunung Uhud ini. Gunung Uhud ada di mana? Tahu orang ini orang apa beb ni? Banjarbaru, orang Banjarbaru tahu Gunung Uhud tahu? Apa? Bati-bati. Kemana sih? Gunung Uhud. Gunung Uhud. Gunung Uhud ada di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Madinatul Munawwarah. Gunung Uhud, Habib doakan mudahan pian sebelataan. Tidak ada yang meninggal dunia kecuali Allah antarkan saudara berkatnya cinta saudara kepada Nabi. Allah antarkan pian beserta keluarga pian berdapat berziarah ke makam Nabi Muhammad bil haji wal umrah. Amin. Amin. Bulik acara ini pian diantari uang 250 juta, 300 juta, setengah miliar, 1,5 miliar, 2, miliar, di depan 10 miliar. Allah antarkan pian kawak bisa dapat berkunjung kepada baginda Sayyidina Maulana Muhammad. Amin lah. Amin lah. Jaka dapat potong komisi. Amin. Akur ada. Akur ada. Deal ada. Jaka kada akur cabut pulang doanya lah. Saudara, ada gunung, satu-satunya gunung di dalam Al-Quran yang Allah telah menyatakan gunung yang ada di dalam surga, tapi kali ini kalian bisa lihat setiap hari ada di dunia. Gunung satu-satunya yang Allah letakkan di dalam surga dan kalian bisa lihat di dunia. Ketika nanti dunia hancur beserta seluruh gunung kecuali gunung ini. Ini gunung akan lepas dari kaki buminya, Allah pindahkan kembali ke dalam surganya Allah. Gunung itu bernama Uhud. Faqala Rasul Uhud yuhibbuni wa yuhibbu man yuhibbuni. Gunung Uhud, gunung yang paling cinta denganku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gunung Uhud, gunung yang paling sering bersolawat dan menyebut-nyebut namaku, kata Nabi Muhammad.
Aku sangat mencintai dia dan dia sangat mencintaiku. Maka Gunung Uhud mencintai siapa saja umatku yang mencintaiku, kata Nabi Muhammad. Di dalam hadis lain, siapa orang yang pernah menginjakkan kaki seumur hidup sekali saja di atas Gunung Uhud, dia injakkan kakinya, dia menginjak kaki di atas Gunung Uhud sambil bersaksi saya mencintai Nabi Muhammad SAW, maka Gunung Uhud itu kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Gunung Uhud itu akan bicara besok di hari kiamat, menolong kita semua yang mencintai Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan saudara, satu-satunya gunung di dunia ini yang memiliki mata, ujar Nabi. Gunung yang kalau pian berdiri, bukan pian yang melihat gunung, gunung itu yang melihat pian. Subhanallah. Gunung yang memiliki mata, seakan-akan dia sedang melihat. Bukan cuma Anda yang dilihat, tapi hati Anda yang dilihat. Datang ke ini tempat adalah orang yang cinta Nabi atau orang yang tidak senang dengan Nabi Muhammad, orang yang suka bersolawat atau orang yang tidak suka bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu Gunung Uhud tahu. Dalam kitab Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, Gunung Uhud itu bahkan mengetahui orang yang suka hadir di majlis Nabi Muhammad sama orang yang bukan hadir, sering hadir di majlis Muhammad. Salah, itu gunung mengetahuinya. Subhanallah. Satu hari dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahah, ditulis dikarang oleh Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasan, Nabi naik ke atas Gunung Uhud. Nabi naik ke atas Gunung Uhud. Ketika beliau naik ke atas Gunung Uhud bersama sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Uthman, jika mendengar nama sahabat disebut, ucapkan radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Nabi naik ke atas gunung itu. Ketika sudah sampai di puncak Gunung Uhud, itu Gunung Uhud nggak ada banjir, nggak ada gempa, nggak ada longsor, nggak ada hujan. Gunung Uhud itu goyang, getar kencang sekali, saudara. Sampai dalam kitab Nabi kata, Nabi farafa asahu Nabi angkat itu tongkatnya. Nabi angkat itu tongkatnya, kemudian dipukulkan. Uskut ya Uhud. Kata Nabi, uskut ya Uhud. Ini Nabi dalam riwayat sampai hampir terpleset, tergelincir. Nabi katakan, uskut ya Uhud, berhenti engkau wahai Uhud. Ma'raftukum wa ma'ana Abu Bakar wa Umar wa Uthman. Uhud, diam kamu. Tidakkah kau tahu aku datang kepada gunungmu ini, kepadamu ini bersama sahabat-sahabat tercintaku. Berhenti, jangan bergoyang-goyang. Bersama sahabatku Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman radhiyallahu taala anhum wa radhahum. Saudara, itu Gunung Uhud langsung seketika berhenti, tidak lagi bergerak sama sekali. Bergentar kencang, saudara, seakan-akan itu gunung akan lepas daripada kakinya. Kemudian gunung itu langsung berdiam. Para alim ulama mengomentari peristiwa ini, saudara. Seluruh dunia alim ulama mengomentari. Itu disaksikan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Uthman. Itu Gunung Uhud bergerak kencang dan bergetar kencang, dan Nabi katakan diam-diam itu Gunung Uhud. Para alim ulama mengomentari kenapa Gunung Uhud itu bisa berhenti, kenapa Gunung Uhud itu bisa bergetar dan berhenti tatkala Nabi perintahkan berhenti. Jawabannya, saudara, karena Gunung Uhud itu terlalu gembira diinjak oleh Nabi Muhammad SAW. Gunung Uhud, saudara, bergetar, bergerak, goyang kencang, hampir lepas dengan kaki buminya. Karena terlalu senang diinjak oleh kekasihnya Nabi Muhammad, diinjak oleh kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara malam pada hari itu, saudara, Gunung Uhud bergerak, bergetar kencang karena terlalu gembira, karena terlalu senang diinjak oleh Nabi Muhammad. Saya ingin beritahukan kepada jamaah Mushola Asy-Syatiri malam ini, Anda semua lebih pantas, lebih layak buat mushola ini, saudara, bergetar malam ini, menempel daripada getaran-getaran selawat Anda karena gembira dengan maulidnya Nabi Muhammad. Sebuah batu bergembira dengan adanya Nabi Muhammad. Mushola Asy-Syatiri malam ini, yang di dalam dan yang di luar, semua kita lebih pantas untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Salatullah salamullah ala yasin la salatullah salam
سيد الله إلهي سلم من الآفات إلهي سلم من الآفات keluarkan suara kalian untuk Rasulullah wa min habib bi ahil Allah sayyid Allah Allahumma salli alaihi. Keluarkan suara kalian untuk Rasulullah. Berkat salawat itu Allah sembuhkan penyakit kalian. Berkat salawat itu Allah kabulkan hajat-hajat kalian. Illa tawassalna bis Allahumma salli alaihi. Allahumma salli alaihi. بسم الله وبالحبيب رسول الله وكل مجاهد لله بأهل المدح يا الله صلاة الله سلام الله وبارك عليه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله هذا يصين حبيب الله صلوا على النبي صلى الله عليه. Saudara, cinta bukan dengan lidah yang bersolawat saja malam ini. Cinta bukan cuma dengan dirham demi dirham, rupiah demi rupiah yang kau keluarkan untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Bukan cuma itu. Al-mahabbah huwa syaratul mahabbah. Syaratul mahabbah yakni al-muwafaqah. Orang yang menyatakan ianya cinta lawan nabinya bukan cuma sekedar wadah yang dia buat kemudian diantarkan ke acara maulid, bukan cuma sekedar harta yang diantarkan, bukan cuma sekedar persiapan yang sudah diadakan untuk setiap acara maulid, bukan. La huwa ya'ni syaratul mahabbah al-muwafaqah. Dia buktikan dengan dia mengikuti bagaimana mencintai nabinya, bagaimana menghidupkan keindahan membuat senang hati nabinya. Ihya bi sunnati Nabi, yusalluna ala Nabi. Orang yang duduk mengatakan cinta, dia buktikan. Saudara, kalau diukur cinta kita kepada cinta-cintanya para sahabat, enggak ada apa-apanya. Saudara, setiap hari sahabat ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Saudara, wallah ma ra'aitu ahadan yu'azzimu ahadin mithla yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammadan. Wallah, belum pernah ada sejarah manusia raja, kaisar, presiden, jenderal di bumi manapun. Belum pernah ada sejarah manusia raja, kaisar, presiden, jenderal di bumi manapun yang orang yang belum wujud namanya sudah sering-sering disebut kecuali nama beliau adalah Nabi kita Muhammad SAW. Belum pernah ada sejarah manusia yang dicintai oleh orang-orang yang mencintainya yang belum pernah terjadi kecintaan melebihi cintanya para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad. Saudara, kalau anda pengen lihat, jangankan sahabat, ada orang yang setiap hari parak dengerin lah, wadai keluarga sudah situ, belum kah? Ini saudara, jaka parak dapat. Saya kasih bahasa Jerman, jaka parak. Jawab yang kompak. Jaka parak. Jawab sekali lagi yang kompak. Kalau nggak kompak kakinya nanti cantangan. Ayo. Jaka parak. Saudara, jangan anda tanya tentang sahabat. Yang kalau Nabi saudara sedang mau buang ludah, itu sahabat sudah nunggu di belakangnya. Ludahnya belum jatuh ke lantai, ludahnya belum jatuh menempel bumi. Itu saudara masih layang-layang di atas udara. Ribuan sahabat, ratusan sahabat berebutan ludahnya Nabi Muhammad. Diusap ke wajah mereka satu persatu, saudara. Bahkan orang yang setiap hari bersama Nabi tidak ingin lepas dari berkatnya Nabi Muhammad, tidak ingin tidak dapat berkahnya Nabi Muhammad. Setiap hari ada seorang wanita yang ditulis dalam Al-Quran, wanita itu langsung dapat salam dari Allah. Satu-satunya wanita di dunia yang pernah mendapatkan salam langsung dari Allah, namanya Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, zaujatul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara, anda tahu kalau anda hidup susah di dunia ini, nggak ada gurunya
yang mengajarkan Anda untuk bisa menghadapi daripada rasa susah itu kecuali guru mulia itu adalah Habibukum Muhammad Rasulullah. Saudara pengen jadi orang yang syukur, tidak ada guru untuk kita belajar syukur kecuali guru dari sesungguh-sungguhnya. Guru yang mengajarkan syukur kita adalah Habibukum Muhammad Rasulullah. Saudara, bayangkan satu hari Nabi pernah diboikot. Kalau Anda pergi ke Mekah, pian pernah pergi ke Mekah, ada hotel di Mekah, jam-jam tower Pullman yang ada jam besar. Di sebelah hotel itu namanya gunung, ada gunung namanya Jabal Qubais, masih ada sampai sekarang. Dan saya pengen sampai lihat mana itu Jabal Qubais. Saya pengen melihat setiap kali saya bawa jamaah, saya pengen berdiri di samping Jabal Qubais itu, saudara. Walaupun sulit, tapi saya pandangin bagaimana perjuangan Rasulullah. Saudara, Nabi pernah tinggal di atas gunung itu 3 bulan lamanya. Tidak boleh ada orang yang menemui Rasulullah. Kalau ada sahabat antarkan makanan dibunuh. Saudara, semua orang yang datang dekat Rasulullah dihabisi keluarganya. Nabi Muhammad 3 bulan lamanya. Salasa syahr, 3 bulan. 1 butir gandum pun tidak masuk ke dalam tubuhnya Nabi Muhammad dan istrinya Siti Khadijah. 1 butir gandum pun, 1 butir gandum pun Nabi Muhammad, Siti Khadijah dia nggak dapat selama 3 bulan. 3 bulan Rasulullah tidak makan. Kalau Anda pernah susah di dunia, tanyakan siapa guru yang pernah mengajarkan Anda untuk syukur dalam keadaan susah itu. Tapi tidak pernah mengeluh. Apa yang didapat? Di dalam riwayat dalam kitab Syarafat Umat Muhammadiyah, Nabi pernah satu hari di Jabal Qubais itu, di Makkah Al-Mukarramah itu saudara, yang tumbuh di gunung itu cuma batang kayu. Batang kayu yang keras dan kecil, hanya tumbuh di sela-sela batu. Kalau siang Nabi keluar, Nabi petik itu batang, saudara, dikumpulkan di atas kain. Sudah itu dikupasi oleh Rasulullah, dibersihkan dengan kukunya Rasulullah, dikasih, dimakan satu persatu. 3 bulan namanya tidak ada gandum yang masuk, saudara. Satu hari kebetulan Nabi pulang ke kemahnya, mendapati Siti Khadijah istrinya sedang menyusui putrinya Fatimah, yang kebetulan saat kejadian boikotnya Nabi Muhammad SAW di atas gunung itu Siti Fatimah baru lahir, masih bayi. Ketika Nabi datangi itu Siti Khadijah tertidur di pangkuannya Siti Fatimah Sayyidatun Nisa'il Alamin radhiyallahu ta'ala anha warḍaha, dalam keadaan mulutnya penuh dengan darah. Mulutnya Siti Fatimah penuh dengan darah. Sehingga Nabi kaget melihat keadaan itu. Nabi katakan, ya Khadijah, wahai Khadijah, bangun, saksikan apa yang terjadi atas putri kita Fatimah. Lihat putri kita Fatimah, wajahnya penuh dengan darah. Bangun Sayyidah Khadijah Al-Kubra, menyaksikan Siti Fatimah penuh dengan darah, langsung berdiri dan menangis. Dilap wajahnya Siti Fatimah sambil berkata, ya Rasulullah, ya Habibullah, saya minta ampun, minta maaf. Saya nggak pernah bermaksud untuk melukai Fatimah, tapi memang ini adalah dari sebab karena aku, wahai Rasulullah. Wajah Fatimah penuh dengan darah, bukan luka ya Rasulullah, bukan, tapi ini adalah darah yang keluar dari air susuku. Karena sudah 3 bulan aku tidak makan, air susuku sudah tidak keluar lagi, wahai Rasulullah. Air susuku sudah 3 bulan tidak keluar ya Rasulullah. Sehingga hari ini setiap saat yang keluar adalah darah ya Rasulullah. Aku tidak pernah mengeluh kepada engkau. Aku tidak pernah berkata, wahai suamiku, aku lapar. Namun aku harus menyusui engkau, menyusui Fatimah putri engkau, wahai Rasulullah. Dan air susuku sudah habis, yang keluar darah setiap hari ya Rasulullah. Saya minta maaf. Apa yang dia buat Nabi? Nabi gendong Sayyidah Khadijah langsung. Dia peluk, dia cium oleh Rasulullah, ditanya, ya Zawjati Khadijah, wahai istriku Khadijah, dulu kau wanita bangsawan, dulu kau wanita hartawan, dulu kau sangat dipuji dan dicintai. Setelah kau nikah bersamaku, bahkan hartamu habis di dalam dakwaku, kau sudah tidak lagi dihargai. Kau bukan bangsawan, kau bukan wanita hartawan lagi. Apakah kau menyesal menjadi istriku, wahai Khadijah? Nih di sini saudara, ini yang langsung membuat aras Allah, malaikat bergoncang saudara, bahkan Allah langsung mengirimkan salam kepada Sayyidah Khadijah. Dengarkan baik-baik, ketika Nabi tanya, apakah engkau menyesal wahai istriku Khadijah?
Siti Khadijah menyeka air matanya, dia bersihkan air matanya, dia pegang pundak suaminya, berkata, wallahi, demi Allah, sampai meninggal pun saya tidak pernah satu detik pun merasa menyesal menjadi istri engkau, wahai Habibullah. Hai suamiku Rasulullah, aku tidak pernah ingin setiap detik kecuali mendapatkan berkah engkau, dan aku ingin selalu ikut bersamamu ya Rasulullah. Bahkan kalau besok aku Khadijah ini meninggal lebih dulu dari engkau, wahai suamiku Rasulullah, aku minta kepadamu tolong kuburkan aku. Kata Siti Khadijah, kalau aku besok meninggal lebih dulu, jangan tinggalkan aku. Aku minta kepada engkau kuburkan aku. Kau yang tanamkan jasadku, dan kau sudah kuburkan aku. Satu hari kau ingin berdakwah, kau ingin menyeberangi sebuah tebing tapi tidak ada jembatan. Aku minta kau mampir ke kuburku, gali lagi kuburku, ambil tulang belulangku, jadikan tulang belulangku adalah kayu-kayu di dalam kau membangun jembatan di dalam berdakwah kepada Allah. Aku tidak ingin ditinggal oleh engkau ya Rasulullah. Aku ingin ada di sampingmu dan terus membantumu. Wahai suamiku Rasulullah, kalau besok nanti aku meninggal lebih dulu, kau ingin menyeberangi sebuah sungai di dalam berdakwah, menyeberangi sebuah lautan untuk berdakwah, tapi kau tidak dapati sebuah rakit perahu, maka wahai suamiku Rasulullah, aku minta kepadamu tolong mampir ziarahi kuburku, ambil sampai terlihat tulang belulangku, ambil tulang belulangku, kemudian jadikan tulang belulangku itu adalah bagian-bagian kau merakit di dalam membuat sebuah perahu di dalam berdakwah kepada Allah. Langsung Allah turunkan malaikat Jibril untuk sampaikan salam kepada wanita yang bernama Khadijah itu. Allah memberi salam kepadanya berkat memuliakan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bayangkan saudara, apa yang sudah kita berikan untuk Rasulullah. Ternyata saudara, musala Asyatiri ini, maulid Nabi yang diadakan di musala ini, tendanya, naungan daripada kembang-kembangnya, makanan ada yang berlimpahnya saudara, hanya seremonial saudara. Ini semua seremonial. Maksudnya apa, Bib? Apa artinya ini maulid saudara? Kalau anda pulang dari tempat yang mengatakan cinta kepada Nabi, sampai hari ini pulang dari musala ini, bahkan yang hobi meninggalkan salat masih tetap meninggalkan salat. Apa yang dikatakan cinta kepada Nabi? Anda pulang dari majelis ini yang hobi muharramat, yang hobi makruhat, yang hobi subhat, yang hobi mungkarat, yang hobi maksiat, anda keluar dari tempat masih melakukan itu. Ma ma'nal amal? Ma ma'nal amal? Ini yang anda akan kabarkan kepada Nabi Muhammad, membuktikan kalau anda adalah pecintanya Nabi Muhammad. Saudara, cukup sudah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kalian dapati Nabi Muhammad menjadi Nabi kalian adalah seorang anak yatim, tapi bisa membahagiakan kalian sementara kalian yang hidup sempurna? Sedikit saja Nabi minta, jangan tinggalkan Nabi Muhammad di dalam semua yang telah beliau wasiatkan kepada kita. Kata Nabi, maka jagalah salat 5 waktumu. Kata Nabi, hormatilah keduamu, kedua orang tuamu. Dan yang terakhir kata Nabi, jangan pernah kau tinggalkan salawat dan salam kepada aku. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebagai penutup, sebelum Nabi wafat, Nabi berwasiat dalam hadis ini. Sallallahu alaihi Nabi. Kata Nabi, ayuhan nas, di atas bukit Arafah, Nabi sudah tidak kuat jalan, Nabi berdiri, tidak mampu, digotong dengan tanduk sampai ke atas bukit Arafah. Sampai di bukit Arafah, ternyata itu adalah pesan terakhir Nabi Muhammad, karena setelah Nabi mengeluarkan pesan itu, 3 hari kemudian Nabi meninggal dunia. Nabi sudah tidak kuat jalan, wajahnya sudah pucat, sudah putih saudara. Tapi Nabi ingin menyampaikan wasiat terakhir. Mushola Asyatiri malam ini akan saya beritahukan tentang wasiat terakhirnya Nabi Muhammad, supaya anda tumbuhkan cinta kepada Sayyidina Maulana Muhammad. Mana Nabi? Nabi sudah tidak kuat berdiri, dengan tongkatnya pun 2 tidak mampu berdiri, ditonggah oleh 2 sahabat. Nabi berkata ini, saudara, dengarkan baik-baik. Ayuhan nas, ayuhan nas, isma'u minni, isma'u minni, fa inni la adri la'alli la'alqakum ba'da ammi hadha bimawqif abadan. Ayuhan nas,
أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا حتى تلقى ربكم. Ini wasiat terakhir yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad. Kata Nabi, wahai sahabatku, isma'u minni fa inni la adri la'alli la'alqakum ba'da ami hadha. Aku akan menyampaikan nasihat kepada kalian semua. Boleh jadi ini nasihat terakhirku. Setelah kau dengar nasihat ini, mungkin kalian besok tidak akan bertemu lagi denganku, kata Nabi Muhammad. Maka tolong dengarkan, isma'u minni, dengarkan nasihatku ini, kata Rasulullah. Sampaikan kepada sahabat yang tidak hadir-hadiri. Ayuhan nas, wahai semua umatku, kata Rasulullah, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun. Setelah aku meninggal dunia, kata Nabi Muhammad, setelah aku dipanggil oleh Allah, aku ingin meminta kepada kalian semua, tidak ada satu sama lain yang saling menyakiti. Setelah aku meninggal dunia, kata Nabi, tidak ada lagi yang saling menghalalkan darah sesama muslim. Tidak ada lagi salah satu di antara kalian yang setelah aku meninggal kembali kalian menyekutukan Allah. Setelah itu Nabi berkata, fa inna thalathatun la yara wajhi yaumal qiyamah. Nih kunci, taruh di status Anda, jangan aib orang taruh status. Kata Nabi, maka dari itu semua jangan sampai kalian dipisahkan olehku, kata Rasulullah, di akhirat nanti, karena ada besok umatku yang besok tidak akan diizinkan kumpul denganku. Waktu Nabi ucap ini, sahabat ribuan menangis, berkata, ya Rasulullah, bagaimana mungkin setiap hari, setiap detik saja kami tidak ingin berpisah, apalagi nanti besok di akhirat. Kami tidak ingin jauh dari engkau. Namun hari ini kau katakan ada 3 umatku besok yang akan meninggal dunia. Ada 3 umatku yang besok di hari kiamat tidak bisa melihat wajahku. Tulis, dengarkan baik-baik di hati kalian. Thalathatun, ini hadis. Thalathatun la yara wajhi yaumal qiyamah. Ada 3 umatku yang besok di hari kiamat dia tidak bisa memandang wajahku dan aku tidak bisa memberi syafaat kepadanya. Sallallahu alaihi. Siapa bib? Dengarkan baik-baik. Orang jaka besok di hari kiamat kada kawa melihat wajahnya Rasulullah. Mohon maaf, berarti pian kada dapat rahmat ya Allah. Sepakat ulama sedunia menyatakan itu. Kalau orang kada dapat rahmat besok di hari kiamat, jangankan mencium harum surganya Allah, jangankan masuk dalam surganya Allah, mencium bau harum surganya Allah pun Allah haramkan buat kita. Na'udzubillah min. Siapa bib? 3 orang. Yang pertama at-tarikus salat. Orang yang gemar meninggalkan salat jalan Nabi, kada peduli dengan salat 5 waktunya. La yara wajhi yaumal qiyamah, dia tidak bisa melihat wajahku besok di hari kiamat. Na'udzubillah min. Yang kedua, al-uquq walidain. Orang yang kada kawa berkumpul dengan aku besok di hari kiamat adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. 1 tetes air susu ibumu yang pernah masuk ke dalam mulutmu, ujar Nabi nih, 1 tetes air susu ibumu tidak bisa kau gantikan dengan air laut yang ada di muka bumi Allah Ta'ala untuk gantikan 1 tetes air susu ibumu. Bagaimana mungkin kau akan menyakiti orang tuamu? Yang terakhir, orang yang tidak bisa melihat wajahku, jalan Nabi, inda dzukirtu ismi falam yusallu alaih. Orang yang kalau namaku disebut-sebut, namaku disiarkan, namaku dipuji-puji, inya kada senang. Inya kada senang, kada ingin masuk kumpul bersama. Bahkan ketika namaku disebut, mereka tidak mau bersolawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan majlis ini dirahmati Allah. Mudah-mudahan majlis ini membawa kebaikan buat kita semua. Dan sekali lagi mudah-mudahan musholah ini menjadi dalilun, bukti dan bekal buat kita besok di akhirat. Mudah-mudahan pian bangun dari ini majlis, gempat gempita cahaya Allah letakkan dalam sanubari hati anda semua, sehingga anda keluar dari tempat menjadi hamba Allah yang taat kepadanya, taat kepada Rasulullah. Dan mudah-mudahan Allah tetapkan kita semua yang hadir malam ini hidup hasanah, meninggal husnul khatimah, dikumpulkan di akhirat dapat syafaatul uzma Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna ya Allah fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, minta halal minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.